intensitas yang sama. Ini catatan ya, intensity, same intensity. Jadi kalau teman-teman, saya mau pemain bass, kalian juga dengar, maksudnya dengar bisa ini, mungkin bisa belajar sesuatu gitu. Jadi kalau saya main walking, itu saya berusaha sekonsisten dan sesama mungkin antara not 1, not 2, not 3, not 4. Artinya saya harus punya fully control of the instrument. That's the thing. Oke. Jadi kalau swinging itu it doesn't mean kalian ini banyak salah kaprah nih. Swing itu jadi vokalis nggak apa-apa. Oke, bagus juga saya nyanyi terus. Daripada bengek katanya. Iya, daripada bengek saya. Oke. Swing itu, oke, sedikit. Swing itu betul hi-hatnya dia di 24, di 2 dan 4 gitu. Tapi swing itu apa namanya, apalagi kalau pemain bass, dia nggak ada emphasize dimanapun. Oke, jadi nggak ada kayak nggak akan swing sampai kapanpun juga. Kenapa ya? Karena apa? Karena nggak steady beatnya, nggak steady. Jadi kalau ada yang bilang tekan di 24, saya mau tanya rekaman mana yang mainnya kayak gitu? Nggak ada yang rekaman main kayak gitu. Kalian dengerin Ray Brown, Paul Chambers, Jim Blanton, all the great, they play the same level. Oke, dia main kayak itu ornamen doang, dan dia nggak akan main itu terus-terusan. Paling dalam satu chorus sekali, belum tentu sekali juga kadang. Jadi apa namanya, quarter note itu penting banget. Yang kedua, notnya itu harus nyambung. Not satu sama keduanya harus legato. Jadi kalau kalian short mainnya, nggak akan swinging. Saya bisa. Nggak akan swinging. Jadi harus. Ya, jadi nyambung legato sama steady itu kuncinya. Ketika saya as a bass player bisa kayak gitu, baru nanti saya apa namanya inline sama Hansen as a drummer. Nanti dia ngomong habis ini. Saya ngomong gantian saya. Ya, jadi tadi Bas sudah ngejelasin. Sekali lagi nih gua tekanin ya. Aksen di 24 itu rusak banget sih. Nggak tahu lah siapa yang bikin dulu, pokoknya rusak aja aksen di 24. Semua pokoknya harus even. Kalau nggak ngerti sih kenapa sih bisa begitu, budak apa gimana, nggak dengerin Ray Brown. Semua even. 24-nya dari mana? Musik barat. Itu musik black music ya, American music. Selalu ada emphasize 24, tapi di implementasinya itu nggak benar-benar dimainin. Memang di Risible Beat ada yang aksen sedikit, tapi itu sedikit banget, paling bedanya cuma sekian persen. Nggak ada yang emphasize-nya itu datang dari hi-hat-nya. Makanya sound hi-hat-nya itu untuk drummers itu harus kuat. Kalau kalian sound hi-hat-nya, nah ini yang bikin persepsi orang nonton musik jazz tuh ngantuk. Karena ininya sebenarnya yang kita mau cari itu benar-benar soundnya seperti orang lagi tepuk tangan. 1, 2,
musiknya ada drive-nya. Nah mungkin kalian pas pindahin ke drums, ya kan? Pasti kita maunya di drums juga rasanya kayak emphasize di 24 di hi-hat ini udah cukup sebenarnya. Makanya ride cymbal-nya harus lock in sama bass. Pukul di spot yang sama dengan ketinggian yang sama dan konsistensi yang sama. Coba kita contohin yang salah dulu sih. Oh, yang salah. Oke. one, itu Imitating. Terus kalau tadi kan sebenarnya saya gini, kalau untuk yang advance itu mereka main itu mereka enjoy, Betul. fun-nya dapat. Ya. Apa? Berarti sih udah. Tapi kalau yang begitu sampai itu kaya ya, ini harus ngapain sih? Betul. Aku kasih cue, dia nggak nangkep. Iya. Gitu, kayak gitu loh. Maksudnya artinya tuh yang ada tuh apa, just science gitu, nggak ada. Oh, oke. Nggak bisa matematis. Ya. Maksudnya lebih ke puisi apa lebih ke matematisnya gitu, jazz itu sendiri? Hmm. Atau harus bagaimana? Menikmati jazz Iya. Hah? dalam pembelajarannya gitu. Ngerti sih maksudnya? Iya. Kan kita wording modas, enclosure, pelajaran apa. Tapi kita nggak bisa nikmatinya gitu. Oke, mungkin apa namanya kalau ke matematik, sains atau itu aja sebenarnya dua-duanya dibutuhkan kok. Nah, cuman terkadang apalagi kalau situasinya yang main bareng gitu, kadang-kadang mungkin ya teman-teman itu belum. Jadi gini, ada bahan latihan yang memang harus latihan PR sendiri di rumah, dan itu tidak bisa dipraktekkan di sini nih barengan sama orang. Oke, itu nggak bisa gitu. Misalnya lagi latihan enclosure gitu, terus latihan di sini gagal. Oh, course pertama gue gagal, course kedua deh, gagal, course ketiga deh. Kasihan kan yang lainnya, lama-lama nih sebel juga. Jadi ada the things yang kayak saya ngomong tadi quarter note, ya latihannya di rumah ya. Harus latihan memang. Solo, Enggak. Komping solo apapun itu bentuknya. Wiswan gitu ya. Iya, jadi bahannya apa gitu. Jadi memang ada things yang kalian harus latihan di rumah, ada the things yang kalian harus hanya bisa works kalau latihan bareng. Kalau ngomongin solo juga tadi. Apa namanya? Dia bisa main gitu secepat itu karena dia sebenarnya udah nggak mikir, dia nggak mungkin mikir sepersekian. nggak ada isinya otaknya. Nah ini yang dia pikir sekarang mau minum kopi kayaknya. Kosong. Iya. Ada. Atau yang kedua dia mau ngerokok, ya biasanya gitu dia mengundut. Nah cuman dia bisa gitu karena dia udah latihan itu di rumah dan jadi muscle memorinya dia sama, kita juga sama. Jadi muscle memory. Karena di panggung itu kita cuma balik. Kenapa kita bisa fun? Karena kita udah nggak mikirin technical stuff. Kita udah nggak mikirin technical stuff. Itu yang lagi pembelajaran gitu. Oh, yang lagi pembelajaran memang itu by the process memang. Iya. Apa belajar dulu baru menikmati apa dengan menikmati? Sebenarnya bisa dua-duanya sih, belajar dan menikmati dalam satu waktu yang bersamaan. Beberapa tadi kalau waktu kan dia takut gitu nih, ini salah. Iya, nah itu tips. Kayak gitu tuh. Iya, salahnya itu kenapa? Karena dia bingung ini chordnya bener nggak ya? Itu hal yang harusnya udah nggak jadi perdebatan. Kenapa? Itu ini apa namanya technical stuff sendiri. Balik. Karena sebenarnya yang kalau maksudnya saya ngamatin ya, itu cuman nggak jauh dari itu kok. Jadi kalau berada di atas panggung,
kita nggak feel secure, itu biasanya problemnya diri sendiri. Technical staffnya belum selesai. Biasanya, contoh, saya nggak nyaman main 11/8 misalnya, nggak nyaman kan? Saya nggak nyaman as a person. Saya nggak latihan cukup di rumah. Di sini ya saya bingung. Dan itu ngaruh ke mereka semua, karena nggak feel secure kan? Ngerti nggak? Saya nggak feel secure gitu. Jadi nggak apa ya, nggak bebas gitu. Sama kan kayak misalnya tadi Kok Yani, saya bingung bacanya. Itu kan sebenarnya technical staff yang dilatih di rumah aja, nggak ada special things yang sebenarnya susah banget, enggak. Cuman nggak nyaman karena nggak pernah dicoba di rumah. Tapi begitu kalau saya udah nyaman latihan, baca di rumah lancar semua, saya maju ke sini ya nggak ada khawatir apa-apa, mau tinggal dibaca. Saya nggak bingung kalau saya minor E-nya harus S apa E, kan nggak harus dipikir kan sekarang. Oh saya udah tahu itu E flat gitu. Tapi kalau saya masih mikir saya minor itu isinya apa, terus saya disuruh solo, ya nggak ada bunyinya, pusing pasti, dan nggak bisa nikmatin karena saya pusing sendiri, otomatis. Setelah dari akarnya selesai ya? Betul. Nggak selesai, maksudnya dalam level tertentu lah, karena ya nggak akan selesai anyways. Oke, tahu. Ada nggak silabus yang stepping stone-nya itu bener? Kadang-kadang tuh belajar itu kita lompat gitu. Next question. Ya. Iya. Yang dia stepping stone. Kamu kalau mau belajar ini harus ini dulu. Betul. Nice. Itu kadang random gitu. Betul. That's a good thing. Good question. Saya kayak dari 30s, 40s. Jadi bebop di tengah, bebop era itu era di mana bebop itu bisa menyerap semuanya, swing era, terus ke depan dia kasih impact. Jadi kalau kalian menjadi swing terus stay di bebop harus cukup spend waktu yang lama. Yang enclosure, all the things yang kotor ngomongin apapun itu dari bebop era anyways. Kenapa? Karena itu yang penting. Kenapa orang yang kayak stepping stone, orang tuh nggak fokus bebop, ada fusion pindah. Ada contemporary musik pindah, percayalah nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi apa-apa, karena nggak ada yang matang kan, semuanya mentah. Dan kalau melihat history, orang-orang yang main fusion dari mana sih? Dari Silent Way, Miles Davis, terus Beaches Brew, all people yang di dalam semua main bebop. Jadi kalau orang langsung loncat ke fusion, nggak works. Karena yang fusion mainin mereka semua bisa main bebop. Sekarang siapa ya? Oh semua orang suka Cikorea, nice. Dan dia main sama Blue Mitchell. Kenapa orang nggak pernah bahas Cikorea sama Blue Mitchell? Kenapa selalu Cikorea Electric Band? Kenapa? Karena hip kan? Wah susah, cepet, bla 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 bla. Enggak, it's good. Saya suka juga Cikorea, it's good. Tapi kenapa nggak dengerin Cikorea yang sama Blue Mitchell? He play exactly like Wynton Kelly. Wynton Kelly hero-nya dia, Bud Powell hero-nya dia. Kenapa kita nggak dengerin Bud Powell sama Wynton Kelly aja? Gitu. Jadi stepping stone-nya yang tadi, jadi kelewat banyak biasanya. Orang yang mau belajar jazz itu loncat dia. Oh saya maunya fusion doang. Ya nggak apa-apa sih. Nggak ada yang ngarahin juga kan, boleh-boleh aja. Cuman nggak jadi jadinya. Karena nggak ada roots-nya, nggak ada language-nya. Orang yang main fusion tetap ada language-nya saat itu. Semuanya. Sekarang yang main versi apa? Cannonball Adderley. Nggak ada Joshua Winul siapa? Wayne Shorter. Jako masuk apa? Weather Report lagu-lagunya. Saat itu Wayne Shorter belum main. Dia nggak main yang musiknya dia lately ya. Saat itu dia main inside banget. Dia main bebop kok. Cuman soundnya elektrik aja. Gitu. Jadi kalaupun yang suka fusion, mereka ngeliatnya nggak utuh gitu. Cuman suka hipnessnya aja. Waduh hip nih, one chord bisa juga tapi nggak ada esensinya. That's the thing. Jadi kalau misalnya nanya, swing, bebop, stay di situ. Karena language-nya banyak banget. Saya nggak, maksudnya gini, di bebop era itu semuanya terjadi di sana. Mau ngomongin apa? Harmoni. Di situ semua ada semua. Mau triton, mau apapun, di situ udah terjadi. Baru dipindahin aja ke depan. Hampir nggak ada yang baru kok. Setelah bebop era itu hampir nggak ada yang baru. Kecuali udah yang free jazz model dan contemporary music ya. Saya nggak masuk ke sana ya, karena itu mah udah ya gitu lah. Nggak bisa ngomong. Ya karena kan gitu, nitain lu saya lihat ini warna hijau, ya udah ini musiknya apa warna hijau kan, susah kalau gitu nggak kelihatan. Orang lihat hijau, ada yang lihat merah, ada yang lihat macam serah deh. Tapi kalau ngomongin apa step of step belajar, ya start dari sana. Jadi bebop tuh
Iya, bebop itu komplit dia. Dia bisa menyerap dari swing, terus dia memberi efek ke setelahnya, ke cool jazz, ke hard bop. Bebop tetap. Jadi makanya orang-orang yang great semua main bebop bagus-bagus. Ragtime itu masuk. Ragtime sebelumnya dong, even sebelumnya. 20s. Kalau pianis pasti ada manfaatnya, technical stuff gitu. Itu susah banget kan? Bukan hal yang gampang, susah banget. Artated ya, susah banget. Terus kayak Oscar, yes. Dengar rekamannya itu sangat-sangat menyenangkan. Kayak ya kalau kita ya saya sering ke rumah Kevin, buka YouTube aja nggak jelas, padahal kerjaannya banyak. Padahal kerjaan mixing apa segala macam banyak, tapi mixing buka YouTube itu kan sebenarnya nikmat banget. Kayak denger Ahmad Jamal bisa enjoy banget kayak kayak apa ya? Nggak tahu sih itu bukan jadi PR buat saya, tapi itu jadi hal yang Dibutuhkan, iya, jadi craving buat saya. Kayak kalau haus minum air, kalau sesak napas, kalau kebelet kencing, kalau lapar makan, kalau pengen ini ya denger musik.